everyone, welcome back to my YouTube channel bersama saya Rauf Tama dan co-host saya Lulun dalam acara Mr. Tama Official Bincang-bincang. Gibah. Oh, Ini gimana sih kata lu dripping? oh iya. Jadi kamu gimana sih baru juga 2 episode masih lupa? Aduh, nggak apa-apa, masih co-host baru. Nah, di episode kali ini tuh aku akan membahas seputar kehidupan kita yang dari kampung pindah ke Jakarta sini. Istilahnya urbanisasi ya, Yes. dari desa ke kota gitu kan. Yes. Tumben aku pintar dikit. Dikitnya segini, kalau segini itu lah. Oh, gini aja ya, gini aja. Nah, aku mau nanya nih sama kamu. Kan kamu baru aja pindah nih dari sebuah desa yang bernama Montopujaya gitu kan. Di Pulau Sulawesi, tapi ada di paling bawah, di kaki pisah juga tuh dari Pulau Sulawesi gitu kan. Iya. Terus kalau lihat dari maps itu entah kenapa itu isinya hutan semua. Pohon dari semua. Iya bener sih, bener. Kalau misalnya mau ditanya tentang perasaan yang dirasain saat ini atau sekarang ini, rasanya itu kayak wow sekali. Masih gak nyangka gitu ya? Masih gak nyangka, dan ternyata ini loh yang namanya kota besar, ini loh yang namanya Jakarta itu, dengan gedung-gedung yang tinggi, keramaian, hiruk pikuk, dan polusi juga sih sebenarnya. Iya benar. Aku juga waktu pertama kali ke Jakarta sini, yang pertama aku rasakan itu polusinya ampun-ampunan, sumpah. Itu kita naik mobil nih, naik mobil gitu kan, kacanya diturunin, itu pengap, terus kayak lengket gitu loh. Nanti ketika kacanya dinaikin, nyalain AC tuh baru rasa adem gitu. Tapi tau gak sih, pertama kali aku naik mobil sedan kayak gitu, tuh nyalain AC-nya mabuk. Emang kita dasar orang kampung gitu kan, jarang naik mobil, kita biasa naik motor, terus udara sejuk, masih bersih, masih fresh. Tiba-tiba harus merasakan udara yang seperti ini. Iya sih, sebenarnya udah kebayang sih. Nah, ngomong-ngomong nih, kita kan udah pindah di Jakarta gitu kan. Ya, Kalau aku pribadi ya, tinggal di Jakarta merupakan mimpi. mimpi. Yes. Jadi aku selalu berdoa dulu waktu masa kecil gitu kan, masih zaman-zaman nonton Saras, tahu kan Saras 008? Saras 008. Nama Panji Manusia Milenium. Nah itu tahu. Nah itu aku itu selalu bermimpi aku kok pengen gitu ya ke Jakarta gitu kan. Kok kayaknya Jakarta itu indah banget. Kemudian sempat terlupakan zaman SMA, kemudian saya juga kembali bermimpi seperti itu entah kenapa. Tapi hilang lagi ketika saya masuk kuliah. Kenapa? Karena waktu itu ketika saya kuliah, saya berpikir kayaknya saya bakalan menghabiskan masa depanku itu di kota ini gitu loh. Maksudnya di Makassar. Karena aku kuliah di Makassar kan kemarin. Jadi aku berpikir aku bakal menghabiskan masa depanku di Makassar atau enggak pulang ke kampung. Berarti nggak ada terlintas lagi dong tentang kehidupan Jakarta waktu masa kuliah. Ya betul. Tapi entah kenapa mungkin Tuhan punya rencana lain gitu kan buat kita. Mungkin ketika kita pengen sesuatu di saat itu tapi Tuhan nggak mengabulkannya, itu berarti bukan berarti Tuhan itu nggak mendengar doa-doa kita. Justru ternyata Tuhan itu memberikan kesempatan untuk saya tinggal di Jakarta atau kerja di Jakarta ketika emang saya benar-benar siap. Dan saya dikirim ke sini itu dalam keadaan saya bukan menggembel dulu. Emang dalam keadaan aku udah punya kerjaan, udah punya sesuatu untuk menguntungkan hidup kayak gitu. Jadi kalau gimana? Menggantungkan hidup padamu kan? Tapi kamu kesini buat jadi co-host acara kok nggak apa-apa kali ya? Kayaknya nanti harus perlu dilatih dulu deh. Oh iya bener, nggak apa-apa. Sering berjalannya waktu nanti kamu pasti bakalan lebih mahir daripada aku kali ya. Iya, kali aja. Mahir apanya dulu nih? Gimana? Udah dapat gebetan belum di Jakarta? Kamu harus punya gebetan loh di Jakarta.
Kalau misalnya gebetan sih belum. Tapi kalau untuk misalnya yang dilihat-lihat setiap hari, misalnya dia pulang sholat, pergi sholat begitu kan, Oh, kamu nyarinya ukti-ukti gitu ya? ya Ukti dia dong wajib buat apa? buat calon ibunya anak-anak gitu ya? Iya, buat makmum gitu kan. Oh iya iya, iya. Emang situ sholat? Aku tuh nggak percaya loh tampang kayak gitu tuh kamu muslim, bener? Nah, ngomong soal selama kamu di Jakarta, udah nyoba makanan apa aja pas nyampe Jakarta yang nggak ada di kampung? Jujur ya, aku yang nyoba makanan di Jakarta itu yang seperti aku lihat di TV itu ya, seperti pizza. Ya, tadi kita habis makan pizza. Ada cerita nih satu. Pertama kali aku makan es krim itu aku sempat nangis loh guys. Kenapa makan es krim nangis? Gini loh, kalau nggak salah itu mereknya itu apa ya, yang ada kacang-kacangnya gitu, apa sih? Magnum. Ya, Magnum. Langsung pertama kali makan es krim langsung mewah ya, Magnum gitu kan? Aku Terus. pertama kali makan itu, aku nggak tahu cara bukanya kan, kayak serius, kayak wah ini kan kayak terlintas di pikiran awal waktu pertama lihat itu kan, wah ini es krim yang sering dimakan artis-artis, ini pasti enak kan. Buka pertama kali itu terus makan, nggak sadar itu ternyata air mata meleleh. Air mata itu meleleh. Itu saking excitednya makan es krim. Kayaknya Jadinya penuh penghayatan sekali. ini akhirnya aku bisa merasakan es krim semewah ini gitu. Tapi emang sih kalau menurut aku pun es krim Magnum itu emang enak banget dibandingkan sama es krim yang lain, karena kan dari harganya pun es krim Magnum atau sendiri udah 20 ribuan sendiri, sementara es krim yang lain itu yang bentukannya mirip itu masih kita dapatkan dengan harga 5.000, 4 kali lipat daripada harga es krim Magnum. Magnum itu sendiri kan. Benar. Nah, selain es krim apa lagi kira-kira? Es krim Magnum itu udah, terus sama ini pertama, yang kedua ini aku ke mana, ke mall tuh makan, tapi aku makan orang pada pakai apa sih, Pakai sumpit sama garpu gitu kan. Aku makan pakai tangan gitu. Tapi nggak apa-apa. Di beberapa restoran memang kita itu disediakan sama sumpit, terus ada garpu juga. Tapi kalau emang ya kita biasanya makan pakai tangan nggak masalah, sebenarnya itu tergantung kita ya sebenarnya. Tapi pada saat aku ngelakuin itu kayak semua mata tertuju pada aku gitu. Serius? Serasa lagi pula ngapain coba makan di restoran pakai tangan? Kamu makan pakai tangan, no, di warteg no, nggak masalah.